Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Kehidupan, channel yang menyajikan kisah-kisah menarik dan juga menginspirasi. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Rajin Lakukan Ini Setiap Malam. Pemuda buta miskin ini dapat istri cantik lewat mimpi. Ternyata diceritakan, di suatu kota ada seorang pemuda buta sejak lahir tidak bisa melihat. Pemuda ini begitu taat, ia hafal Al-Quran hingga usianya masuk usia menikah. Ia tiba-tiba terbesit minta dinikahkan oleh ayahnya. Pemuda buta, "Ayah, umurku sudah dewasa, carikanlah aku istri karena aku ingin menikah." Ayahnya, "Wahai anakku, kau ingin menikah dengan siapa? Kondisimu buta, kita keluarga miskin. Siapa yang ingin mendapatkan mantu dari keluarga kita?" Pemuda buta, "Tapi aku ingin menikah, ayah." Ayahnya, "Baiklah, nanti ayah usaha carikan anakku." Pemuda buta itu diam, dia tidak membantah. Namun di dalam hatinya begitu kuat, dia benar-benar ingin menikah. Setiap hari ia berdoa. Tahukah doanya bagaimana? Pemuda buta itu berdoa, "Ya Allah, karuniakan saya wanita di Yaman yang paling cantik, paling pintar, paling kaya." Doanya yang ia lantunkan setiap hari selama sebulan. Begitulah kisahnya dan itu kisah nyata. Di hari ke-30 pas sebulan ia berdoa, pemuda ini tidur. Dalam tidurnya ia bermimpi. Di dalam mimpi itu ada yang mengatakan padanya jika ia akan mendapatkan jodoh. Wanita yang akan menjadi jodohnya merupakan seorang wanita dari kota sebelah, anak seorang tokoh masyarakat bernama Fulan. Saat subuh ia pergi ke masjid bersama ayahnya. Usai salat subuh, saat berjalan ia bertanya pada ayahnya, pemuda buta, "Ayah, apakah benar ada kota lain di sebelah kota kita?" Karena dia buta dan tidak tahu hal itu sejak kecil. Ayahnya, "Iya, ada." Pemuda buta, "Ayah, apakah di kota sebelah ada seorang bernama ini?" Ayahnya, "Iya, benar, dan Fulan itu seorang tokoh terkemuka di kota tersebut." Pemuda buta, "Ayah, apakah benar Fulan itu memiliki anak seorang Fulana?" Ayahnya, "Iya, benar anakku, dia memiliki anak seorang wanita yang terkenal akan kecantikannya." Pemuda buta, "Ayah, nikahkan aku dengan dia." Ayahnya, "Astaga, anakku, apa kamu gak ngaca? Dia orang paling kaya, terhormat, anaknya cantik." Pemuda buta, "Ayah, saya mendapatkan petunjuk itu dari mimpi. Saya tidak pernah tahu kota sebelah, apalagi tentang Fulana binti Fulan itu." Ayahnya, "Baiklah anakku, kita akan coba. Ini pertaruhan nama keluarga, karena bisa jadi ditolak." Mereka pergi ke kota sebelah. Sampai di depan rumah orang tersebut, mereka diterima, dipersilahkan masuk. Ketika diterima tuan rumah, mereka ditanyai apa maksud kedatangan. Ayah pemuda buta sambil hati-hati mengatakan jika ia memiliki anak buta namun hafal Al-Quran dan beberapa kebaikan lain yang ucapkan. Namun anaknya minta menikah dengan anak tuan rumah, ucap ayahnya dengan sebaik mungkin. Tuan rumah terdiam sejenak dan tak disangka ia mengatakan menerima lamaran tersebut. "Ya, saya terima." Ayah pemuda buta itu terdiam. Mengapa bisa begitu cepat padahal anaknya buta dan mereka dari keluarga miskin? "Mengapa Anda cepat sekali menjawab iya dan menerima lamaran kami?" tutur ayahnya heran. Tuan rumah itu dengan jelas mengatakan jika ia semalam mendapatkan mimpi jika hari ini akan ada seorang pemuda buta
dengan ciri-ciri pemuda buta ini yang akan menjadi menantunya. Subhanallah, ucap ayah pemuda buta. Namun dikatakan tuan rumah, ia harus menanyakan dulu kepada anaknya. Jika anaknya mengatakan ya, lamaran akan diteruskan ke pernikahan. Tapi jika tidak, ia tidak bisa meneruskan lamaran tersebut. Tuan rumah akhirnya mendatangi kamar anaknya. Ia yakin pasti lamaran ditolak, karena hal yang sama sering dilakukan anaknya ketika banyak pemuda yang melamar. Ia lalu menjelaskan, jika ada pemuda buta dari kota sebelah hafal Al-Quran yang ingin melamar. Dengan jelas tak disangka anaknya mengatakan ya dan menerima lamaran tersebut. Tuan rumah bingung mengapa anaknya juga begitu cepat menjawab ya. Ia bertanya, mengapa kau menerima pemuda buta ini, anakku? Anaknya berkata, ayah, semalam aku mendapati mimpi jika jodohku akan datang hari ini. Seorang pemuda buta dengan ciri-ciri persis yang diceritakan ayah, dan ia merupakan suami terbaik, tutur anaknya. Demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.